Seorang gadis memelihara monster besar makan manusia di rumahnya. Untuk mencegah monster itu kabur, dia membuat alat dari tali dan rantai besi, lalu mengikatnya erat-erat. Awalnya dia mengira bisa menjinakkan monster raksasa itu, tapi setiap kali gadis itu mendekat, monster itu selalu berusaha memakannya. Namun tampaknya monster raksasa ini juga memiliki satu kelemahan. Selama sinar matahari dari jendela atap ditutupi, ia langsung mengantuk dan perlahan-lahan tertidur. Namun begitu jendela atap dibuka kembali, raksasa itu langsung terbangun dan kembali menyerang gadis itu. Agar raksasa itu lebih menurut, gadis itu mengambil tombak panjang dan menusukkannya ke arah mata raksasa itu. Meski raksasa itu menjerit kesakitan, gadis itu tak berhenti. Malah, ia mengangkat tombaknya lagi dan menusukkannya ke jantung raksasa itu. Kali ini raksasa itu meringis kesakitan, lalu perlahan menutup matanya. Gadis itu menatap raksasa tak bergerak di hadapannya, mengira dia telah membunuh monster itu. Tapi saat dia melangkah lebih dekat untuk menyelidiki, kamu benar-benar ingin mati. Ternyata para raksasa itu abadi. Meski seberapa besar kerusakan yang mereka alami, mereka segera pulih dalam waktu singkat. Tujuan wanita itu menahan para raksasa adalah untuk menemukan cara membunuh mereka. Ternyata 100 tahun yang lalu, sekelompok raksasa setinggi hampir 100 meter muncul di pulau itu. Mereka memangsa manusia dan hampir memusnahkan seluruh pulau. Manusia yang selamat membangun 3 tembok yang lebih tinggi dari para raksasa untuk menahan serangan mereka. Sejak saat itu, manusia hidup di dalam tembok raksasa itu selama 100 tahun. Namun pada hari itu, para raksasa kembali menerobos tembok luar yang tinggi. Segera setelah itu, semua raksasa menyerbu. Tembakan meriam prajurit sempat menghalangi raksasa, tapi tubuh mereka tak bisa mati, sehingga cepat bangkit lagi. Manusia di tangan raksasa seperti anak ayam, langsung ditelan ke perut mereka. Untuk melindungi manusia yang selamat, pasukan bantuan membentuk tim pembasmi monster, dan wanita itu salah satu anggotanya. Dia mengusulkan agar mereka cari kelemahan raksasa dulu, baru bisa membunuh mereka. Namun, kapten tidak percaya wanita itu. Tak ada pilihan lain, wanita itu membawa kapten ke rumahnya, di mana dia menahan seorang raksasa. Meski raksasa itu dikurung rapat, hal ini tetap membuat kapten terkejut. Dia benar-benar tidak habis pikir. Gadis berkacamata yang biasanya penurut dan imut itu ternyata memelihara monster sebesar itu. Untuk menemukan cara membunuh raksasa, wanita itu sudah mencoba berkali-kali, tapi selalu gagal. Namun, aksinya memelihara raksasa akhirnya diketahui atasannya. Atasan menganggap raksasa itu sangat berbahaya. Jika lolos, akibatnya akan mengerikan. Maka ia segera mencabut golok besar, bersiap membunuh raksasa itu. Tapi wanita itu justru berdiri menghalangi di depannya. Dia tidak ingin penelitiannya sia-sia, tetapi atasan tetap bersikeras ingin membunuh raksasa itu. Pada saat itu, raksasa menyadari adanya bahaya dan seketika menjadi sangat gelisah. Ia langsung menghantam dengan keras dan berhasil melepaskan diri dari ikatan. Raksasa itu membuka mulut lebar dan langsung menggigit ke arah wanita itu. Untungnya, atasan itu sigap menarik wanita itu dari cengkeraman maut. Namun wanita itu tetap keras kepala dan tidak percaya. Ia yakin raksasa di depannya punya perasaan padanya. Tapi detik berikutnya ia langsung ditangkap raksasa itu, lalu perlahan dibawa ke mulutnya. Di saat kritis, kapten mengikat tali, mengeluarkan pedang besar hampir 50 meter. Lalu dengan alat ia meluncur ke bahu raksasa dan menebas keras bagian belakang lehernya. Dan justru tebasan refleks itu langsung menjatuhkan raksasa ke tanah, hingga akhirnya benar-benar kehilangan nyawanya. Akhirnya, di detik terakhir, mereka pun menemukan kelemahan raksasa itu. Selama menyerang bagian belakang lehernya, mereka bisa benar-benar mengalahkan raksasa tersebut.